Nabi Mika sudah mengatakan demikian. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Yang dinubuatkan oleh Nabi Mika tidak lain dan tidak bukan adalah kehadiran Yesus. Secara fisik memang Yesus itu akan berasal dari Bethlehem di wilayah Efrata. Banyak padang di sana, padang rumput Efrata. Efrata ini atau Bethlehem tepatnya, ini hanya sebuah kampung, sebuah desa. Sekarang itu menjadi sebuah tempat yang luar biasa megahnya, karena di sana ada yang namanya Basilika Kelahiran. Gereja yang diyakini di dalam atau di bagian bawah gereja itu adalah tempat di mana Yesus dilahirkan. Sebelum Yesus dilahirkan, Bethlehem itu hanya sebuah dusun kecil yang tidak pernah diperhatikan oleh siapapun juga. Bethlehem itu menjadi luar biasa megahnya, itu kan karena Yesus lahir di situ. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Itu artinya perayaan Natal yang kita nanti-nantikan, yang kita siapkan lewat pendalaman iman, juga pengakuan dosa kita, juga amal kasih yang kita lakukan sudah semakin dekat. Nanti setelah bacaan Injil, lilin yang keempat akan dinyalakan, dan sebagian orang menyebutnya sebagai lilin Maria. Karena dalam bacaan Injil pada hari ini, kehadiran Maria semakin dipertegas sebagai perempuan yang menjadi pilihan Allah, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi, yang nanti akan kita dengarkan, yang mengunjungi Elisabeth saudarinya, disambut oleh Elisabeth dengan seruan kebahagiaan. Saudara sekalian, suasana kegembiraan dan keramahan mewarnai bacaan-bacaan pada hari ini. Hal yang sama mestinya juga memenuhi diri kita. Marilah kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Tuhan Yesus yang sejati, nyalakanlah hati kami dengan api kasih sejati. Hati kami semakin bersih dari takut dan noda, supaya dalam kerinduan akan kedatangan. Lilinnya tidak mau menyala. Berarti Natalan ditunda. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, Natal selalu kita nanti-nantikan. Bahkan di dalam kebiasaan kita, seringkali Natal itu rasanya menjadi lebih hebat, lebih meriah dibandingkan Paskah. Walaupun dalam tradisi ajaran iman kita, Paskah itu nilainya sebetulnya lebih tinggi. Tetapi ya tadi, karena Natalnya itu kan kelihatan megah meriah, nyanyian-nyanyian begitu membahana. Sementara Paskah, walaupun disiapkan 7 minggu, kalau Advent kan cuma 4, Paskah itu 7, tapi rasanya tidak semegah Natal. Kenapa? Ya karena Paskah itu rangkaiannya seminggu dibagi, Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah. Maka kadang-kala ada yang merasa cukup pilih satu di antara 5 itu. Natal kan mung siji, gampang. Ya, hari ini bacaan Injil itu sudah bicara tentang Maria yang mengunjungi Elisabeth saudarinya. Kalau kita membaca dalam bacaan yang pertama tadi, itu Nabi Mika sudah mengatakan demikian. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Yang dinubuatkan oleh Nabi Mika tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, kehadiran Yesus. Secara fisik memang Yesus itu akan berasal dari Bethlehem di wilayah Efrata. Banyak padang di sana, padang rumput Efrata. Efrata ini atau Bethlehem tepatnya, ini hanya sebuah kampung, sebuah desa. Yang ya kalau sekarang itu menjadi sebuah tempat yang luar biasa megahnya, karena di sana ada yang namanya Basilika Kelahiran. Gereja yang diyakini di dalam atau di bagian bawah gereja itu adalah tempat di mana Yesus dilahirkan. Tetapi pada masa itu sebelum Yesus dilahirkan, Bethlehem itu hanya sebuah desa, sebuah dusun kecil yang tidak pernah diperhatikan oleh siapapun juga.
Memang sekarang ini kalau dikatakan Bethlehem itu menjadi luar biasa megahnya, itu kan karena Yesus lahir di situ. Di Purworejo itu ada makamnya Sarwo Edi. Itu mertuanya Pak SBY. Tahun 2000-an, 2002, 2003 saya di Purworejo, itu makamnya itu untuk ke makam itu lewat jalan kecil samping kali, selokan. Ya siapa yang tertarik juga ke situ. Tetapi setelah Pak SBY menjadi presiden, lalu sekarang ini kalau mau ke situ mobil bisa langsung dekat makam. Lalu ada tulisan makam Sarwo Edi Wibowo, megah sekali, dulu tidak banyak orang tahu. Itu karena menantunya jadi presiden. Nah, ini juga sama. Bethlehem itu dusun desa yang kecil, yang tidak terkenal, yang pada masa itu dianggap CPT itu apa ya? Tahu ya CPT ya? Pokoknya kecil begitulah. Nah itu tidak ada orang perhatikan ke sana. Tetapi Nabi Mika sejak zaman Perjanjian Lama mengatakan, dari Bethlehem yang kecil, yang hina itulah akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, seorang raja yang luar biasa. Tetapi Nabi Mika juga mengingatkan, betul, raja itu lahir di Bethlehem, ada saat kelahirannya, tetapi yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Jadi Nabi Mika juga mengingatkan, dia, sang raja itu memang lahir di Bethlehem, tapi keberadaannya sudah sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Ini mengingatkan kepada kita sekalian, bahwa Natal yang kita rayakan, pesta, perayaan kelahiran Tuhan Yesus, bukan berarti bahwa nanti baru tanggal 25 itu, tahun sekian abad yang lalu, Tuhan itu baru dilahirkan. Bukan. Yang dirayakan dalam Natal adalah peristiwa penjelmaan Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Ada kelahirannya. Tetapi sebagai Allah, dia tidak memulai kehidupannya dan tidak pernah berakhir hidupnya. Yang berawal dan berakhir adalah masa hidupnya sebagai manusia, menjelma menjadi manusia. Nah, saudara sekalian, bacaan Injil tadi menggambarkan bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth. Maria itu, ada orang mengatakan Maria mengandung Yesus itu usianya belasan tahun, antara 14-16 begitu. Sementara Elizabeth itu usianya sudah 80 tahun. Jadi ini mungkin buyut ketemu mbah buyut sebetulnya. Iya. Maria itu datang ke pegunungan. Jadi begitu dia dikasih tahu oleh malaikat Gabriel, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Saat ini juga Elizabeth saudaramu itu sedang mengandung, dan inilah bulannya yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi kan selisihnya 6 bulan. Elizabeth sudah hamil 6 bulan, Maria baru mulai mengandung Yesus. Begitu malaikat Gabriel pergi, berangkatlah Maria naik ke pegunungan, jalan kaki. Saya menjamin pasti jalan kaki, tidak naik kendaraan, belum ada. Oh ada keledai, ada kuda, itu wong sugih sing duwe kuda. Keledai juga tidak semua punya. Bagaimana Maria ini perempuan, tidak ada pelajaran numpak keledai juga pada saat itu. Kan kita bisa membayangkan ya, kalau Maria itu mengungsi ke Mesir setelah Yesus dilahirkan, dia naik keledai, tapi kan keledainya dituntun Yusuf. Bukan dia enak saja pergi sendiri keledainya, enggak. Maka Maria berangkat ke pegunungan Yehuda menemui Elizabeth bukan dengan tanpa perjuangan. Seorang usia 16 tahun, 14 tahun, 16 tahun berangkat sendirian menemui Elizabeth. Dia sendiri dalam keadaan mulai mengandung. Ketemulah dengan Elizabeth. Begitu sampai, lalu ya kalau tamu yang sopan itu pasti menyampaikan salam. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Jadi Maria tidak bludas-bludus itu ya. Nah, ketika mendengar salam dari Maria, lalu Elizabeth juga menanggapi salamnya. Salamnya Maria ditanggapi. Apa yang dikatakan? Elizabeth dikatakan itu penuh dengan Roh Kudus. Maka kata-katanya Elizabeth itu kata-kata yang diilhami oleh Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Elizabeth dengan kuasa Roh Kudus yang ada padanya mengatakan jelas, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga diberkatilah buah rahimmu. Dari situ mau dikatakan bahwa sebetulnya keistimewaan Maria, bahwa dia dipilih Allah menjadi perempuan yang terpilih di antara semua perempuan di dunia, itu karena dia menjadi bunda, menjadi ibu bagi Yesus. Jadi keterpilihan Maria, penghormatan, termasuk penghormatan kita kepada Maria,
bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi karena Maria itu ibunya Yesus. Sama seperti tadi saya katakan, orang itu menghormati makamnya Bapak Sarwo Edi itu karena ini mertuanya Pak SBY. Kan seperti itu sebetulnya. Kalau mantunya dihormati, ya mertuanya dihormatilah. Ini juga karena Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan dia menjelma melalui rahim perawan Maria, maka Maria kita hormati sebagai wadah di mana Allah Putra menjadi manusia di dalam rahimnya. Tetapi bukan hanya karena itu, Elizabeth juga menunjukkan kenapa Maria itu diberkati. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Lalu dia mengatakan juga Elizabeth yang kepenuhan Roh Kudus, berbahagialah dia yang percaya, berbahagialah dia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Elizabeth ini kan nggak tahu, Maria belum cerita dia kedatangan malaikat Gabriel. Tetapi karena Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, maka dia bisa mengatakan apa yang baru saja dialami oleh Maria. Berbahagialah dia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Firman yang mana? Yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Salam, hai Maria, engkau yang dirahmati Allah. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kata-kata itu. Engkau yang dirahmati Allah, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Elizabeth menunjukkan itu. Berbahagialah engkau Maria, karena engkau percaya bahwa engkau diberkati Tuhan, bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maka yang dikatakan oleh Elizabeth ini merupakan sebuah simpulan dari pengalamannya Maria. Dan jangan lupa, tadi saya katakan ketika Maria sampai ke rumah Elizabeth, itu kan dia sampaikan salam. Lalu yang dikatakan oleh Elizabeth, ketika salammu itu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ibu-ibu yang sudah pernah punya anak pasti tahu apa artinya bayi itu melonjak ya. Ya bukan jinggak-jinggak di dalam sana juga sih. Melonjak itu mungkin apa? Lebih jejak apa kepiye ya? Gejol. Enggak ada bahasa Indonesia gejol juga ya. Tapi tahulah ya, ibu-ibu pasti lebih tahu. Bapak-bapak yang tidak tahu tanya kepada ibu yang sudah pernah. Anak-anak juga tanya pada ibunya masing-masing. Bapak-bapak tanya pada istrinya masing-masing. Jangan kepada yang lain. Oh, kepengen nggak usah kepo, malah repot nanti. Jadi di situ juga sebetulnya ditunjukkan bahwa Elizabeth sudah merasakan kehadiran Yesus, walaupun Yesus itu masih di dalam rahim perawan Maria. Allah menjelma menjadi manusia itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, untuk membawakan, membagikan, menghadirkan sukacita, kegembiraan. Yesus menjadi manusia, hadir di tengah kita, membawa sukacita dan kegembiraan. Dan ternyata, saudara sekalian, kegembiraan dan sukacita yang dihadirkan oleh Yesus itu tidak nunggu nanti Yesus dilahirkan. Bahkan ketika Yesus masih ada di dalam rahim Santa Perawan Maria, dia sudah membawa sukacita dan kegembiraan. Tadi, anak yang ada di dalam rahim Elizabeth, yang lalu kita kenal dengan Yohanes Pembaptis itu, dia melonjak kegirangan, melonjak dengan penuh sukacita. Ini artinya Maria itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Maria yang melahirkan Yesus itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Nabi Mika mengatakan begini, ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu melahirkan. Perempuan, bukan ibu, tapi lebih sosok perempuan. Dan itu jawabannya, kalau orang bertanya, orang Israel pasti akan bertanya, Nabi Mika itu ngomong soal siapa sih? Ternyata yang dimaksud oleh Nabi Mika adalah Maria. Itu yang ditunjukkan dalam bacaan Injil. Maka bacaan pertama yang isinya nubuat tentang seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak yang membawa sukacita, yang menjadi raja bagi bangsa Israel, itu ditunjukkan jawabannya dalam bacaan Injil. Injil tadi, Injil Lukas. Ini loh, yang Mika itu dulu ngomong ini, soal Maria yang akan menghadirkan Yesus. Bahkan kalau kita lihat, bacaan hari ini, bacaan kedua itu juga menunjukkan hal yang sama. Bagaimana dalam surat kepada orang Ibrani, penulis surat ini menunjukkan apa yang diharapkan, apa yang akan dibawa dengan kehadiran Yesus. Yesus menggenapi hukum Taurat. Tadi Mazmur tanggapan ini sudah pakai yang baru ya. Kalimatnya seperti itu. Ya Tuhan, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka selamatkanlah kami. Mazmur tanggapan yang lama, refrennya apa? Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Itu yang dulu. Kenapa?
Karena sebetulnya mau ditunjukkan, sukacita bagi manusia adalah seperti yang dikatakan Elizabeth, ketika percaya dan berserah mengikuti kehendak Allah. Itulah sukacita manusia. Jadi kalau kita mau mengalami sukacita, manut kepada kehendak Allah. Aja ngeyelan. Allah mengatakan, kamu mau sukacita, belok kanan. Kita ngeyel, menggok ngiwo, kecemplung. Tuhan kok saya kecemplung? Ya Tuhan mengatakan, lah kan dan kondengan kowe ngiwo. Sukacita akan dialami kalau kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu, bukan melakukan kehendak-Ku, bukan melakukan kehendaknya orang lain, kehendak-Mu ya Tuhan. Itulah sebetulnya juga yang ditampilkan oleh Maria ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Maria mengalami sukacita karena dia terbuka untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Oh, dalam hidupnya ada banyak duka, pengalaman duka. Ya, dalam tradisi gereja disebut 7 duka cita Santa Perawan Maria. Kalau Maria itu sebetulnya kalau dihitung sungguh-sungguh saya yakin duka citanya bukan hanya 7. Oke banget itu mesti. Tetapi yang dihitung oleh gereja 7 yang utama itu. Mengalami pengalaman duka, 7 duka cita, sabta duka kok bisanya sukacita? Ya itu tadi. Walaupun ada banyak pengalaman pahit, pengalaman kecewa, menyakitkan, pengalaman duka, bahkan pengalaman kehilangan anaknya yang terkasih, tapi karena Maria mau terbuka pada kehendak Allah, menerima kehendak Allah, maka pengalaman duka itu pun diubah menjadi pengalaman sukacita. Pengalaman duka manusiawi diubah oleh imannya menjadi pengalaman sukacita. Karena apa? Maria itu orang yang percaya kepada Tuhan. Bahagialah dia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika lilin Maria, lilin yang keempat dinyalakan, kita diajak memandang Maria. Bukan hanya memandang dengan kekaguman, wah Maria ki ayu. Ya soal ayu atau tidak itu relatif ya. Tetapi, wah Maria itu ternyata begitu mengagumkan. Tapi pandanglah Maria sebagai contoh, sebagai teladan kita. Teladan orang yang terpercaya, orang yang mau menerima terbuka kepada kehendak Allah. Teladan perempuan yang diberkati, karena melalui dialah Allah menjelma menjadi manusia. Kalau kita mau bahagia, meneladani Maria, kita terbuka pada kehendak Maria, kita pun menjadi wadah di mana Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita menghadirkan Allah. Kalau Maria melahirkan Yesus, kita juga senajan lanang tetap melahirkan Yesus. Artinya menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita. Sukacita akan kita alami. Bukan hanya karena kita merayakan Natal, tapi karena Natal juga ada pada diri kita. Bukan karena hanya Maria nanti kita rayakan melahirkan Yesus, tapi karena kita juga menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Sukacita kita karena aku terbuka datang untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada kesempatan yang mau ikut donor darah setelah misa ini langsung ke aula. Wah saya belum daftar, tidak apa-apa, daftar dadaan bisalah. Saya dulu juga ikut donor darah sampai tahun 2016-an, lalu harus bertobat karena minum obat tensi. Masih mau tapi sudah ditolak gitu ya. Bukan salah saya kalau begitu itu. Maka yang masih bisa silakan membantu dengan donor darahnya. Habis misa ini langsung ke aula. Rasanya kemeriahan Natal itu sudah terasa. Tulit. Nah itu. Oh ya malah menjelang tahun baru sisan itu. Tapi ini sekali lagi justru menjadi pengingat bagi kita. Di detik-detik terakhir ini menjelang minggu depan kita sudah masuk Natal. Kalau ada yang masih butuh pengakuan dosa, masih kami para imam masih tetap melayani. Silahkan menemui kami untuk minta kesempatan pengakuan dosa. Akhirnya terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi malam ini. Dengan penuh sukacita kita menerima berkat Tuhan menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.